kesabaran, dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tema kita bagus. Kita diminta untuk memahami apakah kita itu melakukan dosa itu faham atau tidak. Yaitu andai dosa dapat terlihat seburuk apakah kita. Selama ini kita kalau sudah menjalankan sholat 5 waktu, sholat sunnah tambahannya, kemudian berpuasa sunnah, baca Quran, itu sudah kesannya tidak ada dosa yang kita kerjakan. Padahal setiap detik, setiap menit itu bisa aja dosa itu terjadi pada diri kita. Bagaimana kita bisa paham kalau memang kita tidak mengerti, paham dan tidak mengerti? Sebenarnya Allah itu memberikan rasa kasih sayangnya kepada kita semua manusia, bukan cuma umat muslim. Itu salah satunya adalah dari satu ayat aja ringan, yang itu sehari-hari kita bisa amati. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Ayat ini hanya bercerita. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Begitulah Allah secara implisit tidak mengatakan bahwa musibah itu tidak ditekankan langsung dikatakan dari dosa langsung. Tapi Allah ringan. Karena Allah akan melihat siapapun hamba-hambanya, mengerti enggak? Apa saja musibah yang engkau terima, apa saja musibah yang engkau terima, saya ulangi lagi. Apa saja musibah yang engkau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Di sini Allah memang tidak menceritakan dari dosamu, karena itu terlalu kasar. Makanya dikatakan dari buah tanganmu sendiri, itu sebenarnya ada perilaku seseorang. Perilaku kita, di mana perilaku itu bukan perilaku yang baik, bukan yang sholat, bukan yang baca Quran, bukan yang puasa, bukan yang baik-baik. Tapi dari mana kalau musibah? Dari dosa yang kita kerjakan setiap saat. Dari ayat ini jarang orang memahami, sehingga orang muslim itu kalau sakit tidak akan pernah tahu kalau itu dari dosanya. Dan banyak yang tidak menceritakan bahwa itu dari dosa. Enggak. Barusan tadi saya bercerita dengan Mas David Khalid. Beliau kemarin itu pusing. Kemudian mulai paham bahwa pusing itu memikirkan sesuatu yang tidak baik ataupun terlalu dalam. Pada saat itu pusing, kemudian mencoba untuk memohon ampun. Betul ya? Habis itu langsung diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Itulah salah satu seseorang siapapun termasuk Mas David Khalid. Itu saya menganggap bahwa beliau sudah mendapatkan hidayah, paham bahwa itu adalah sentuhan dari Allah Ta'ala agar kita sebagai seorang muslim itu kembali ke jalan Allah untuk mohon ampun. Sering kita mendengar, tapi ayat ini sering dibaca kalau hanya cuma di bulan Ramadan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, itu dibaca di bulan Ramadan. Jarang sekali ayat ini kita pergunakan untuk setiap hari. Dan bersegera kamu ke dalam ampunan Allah. Ke dalam ampunan itu apa? Koreksi dari diri kita. Apa yang salah? Kalau otak kita ada yang sakit, itu sebenarnya dari cara mikir kita yang tidak baik. Otak kita itu dari cara mikir kita yang tidak baik. Dan itu memang belum pernah orang itu paham, siapapun orangnya, maupun dia lulusan di sini, di Indonesia, mau di Mesir kayak, mau di Arab kayak, belum tentu paham. Apalagi kalau sudah ada tumor di otak, enggak tahu, taunya ke rumah sakit aja. Nah ini adalah dosa yang ditampakkan oleh Allah Ta'ala. Tangan yang kaku, dari mana? Mulut yang mencong, kalau dokter bilang stroke, dari mana? Enggak akan ketemu itu. Padahal dalam Islam, dalam perilaku, dalam sunnah itu diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasul. Di mana bukan yang mencongnya yang diajarkan oleh Rasul, bukan pusingnya yang diajarkan oleh Rasul. Pusing itu dari pikiran yang terlalu kuat, emosi, suuzon. Rasul mengajarkan tidak boleh, jangan ghibah, jangan suuzon, kan begitu. Ya. Sama seperti, mohon maaf, stroke yang bibirnya mencong, tangannya. Saya nggak menyalahkan, tetapi dari mana? Itu dari marah.
Kalau dari daerah mulut, muka berarti marah yang berhubungan dengan kata-kata. Kalau ini belok berarti kata-katanya biasanya diucapkan itu keras, kaku. Makanya Allah menjadikan gambaran sebagian dari mukanya kaku. Itu sebenarnya dari dosa yang kita kerjakan, yang kita sendiri nggak mau ngakuin. Gula dalam darah tinggi, saya ingatkan, banyak teman-teman dakwah itu gula darahnya tinggi. Dari mana? Insya Allah, kalau dia punya ide, punya masukan, punya nasihat, orang itu disuruh untuk mengikuti. Harus. Kalau tidak ada kejengkelan di sini. Kalau nyuruh juga harus, kalau nggak dijalanin, marah, jengkel. Nah, itu gula dalam darah tinggi. Bukan itu dosanya digugurkan sama Allah dari mana? Tanya yang tahu. Sehingga tahu, oh kesalahan saya di situ. Sampai meninggalnya, ya akhirnya ya dia nggak tahu. Bagaimana dia bisa menyelesaikan dosa-dosanya. Padahal dari satu sisi dalam Quran saya ceritakan. Wala nudikannahum minal adabil adnad dunnal adabil akbar. Ini satu ayat berhubungan dengan sakit. Dan Allah akan menimpakan siksa kecil kepada mereka di dunia. Siksa kecil di dunia bagi manusia apa? Ya sakit. Sebelum siksa besar di akhirat. Sebelum siksa besar di akhirat apa? Siksa besar di akhirat itu neraka. Berarti orang sakit itu besok di akhirat jelas Allah sudah menunjuk masuk neraka. Bagaimana kita nggak mau paham? Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran bahwa kita harus sujud pada Allah Ta'ala. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Ustaz. Ini sebenarnya masih pengen nanya lagi nih Ustaz. Ini baru sedikit ilmunya Ustaz yang keluar. Memang kalau kita renungkan, termasuk saya yang tadi sampaikan Ustaz, yang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan atau pusing, gak enak badan, langsung buru-buru introspeksi diri deh. Kali-kali ada hal-hal yang kita lakukan yang mungkin menyakiti orang atau mungkin perasaan kita atau sikap kita. Nah, istighfar sambil menyadari, itu dia, menyadari dan memohon ampun pada Allah. Ya, mudah-mudahan ini baru tahapan awal untuk bisa memperbaiki diri ke depan. Baik, setelah ini kita akan